Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Nah, pernah nggak sih Anda kepikiran jangan-jangan nih pengalaman sulit yang udah berhasil Anda lewati, malah bikin Anda jadi kurang peka? Kurang peka sama orang lain yang lagi ngalamin hal serupa sekarang. Aneh kan kedengarannya? Katanya kan pengalaman itu guru terbaik. Betul. Tapi ya itu, ada riset menarik dari Harvard Business Review yang ceritanya agak beda nih. Iya kan? Nah, kita mau coba kupas tuntas studi dari Rutan, McDonald, dan Nordgrain ini. Mereka lihat hubungan antara pengalaman pribadi kita sama empati. Dan ini bukan sekedar teori loh ya. Ada data yang, wah, cukup bikin kaget juga sih. Oke, jadi tujuan kita kali ini coba bongkar kenapa pengalaman-pengalaman yang kita anggap super berharga itu kok kadang malah jadi kayak penghalang mental gitu ya. Betul. Yang baru mulai atau lagi di tengah-tengah kesulitan. Rasanya tuh begitu kita tahu sedikit atau udah berhasil, malah jadi kepedean gitu ya buat nilai orang lain. Nah, itu dia. Mari kita langsung aja ketemuannya ya. Jadi riset ini tuh nunjukin pola yang, wah, konsisten banget. Gimana tuh polanya? Orang yang udah berhasil ngelewatin tantangan berat, contohnya nih, di studi itu ada yang suruh berenang di air es kutub, atau yang udah berhasil dapat kerja lagi setelah nganggur, ternyata mereka malah nunjukin rasa kasihan yang lebih sedikit. Lebih sedikit? Iya, bahkan kadang cenderung lebih kritis ke orang lain yang masih berjuang di situasi yang sama. Wah, lebih kritis. Bukannya harusnya lebih paham ya? Kan udah pernah ngerasain. Kok malah kebalikannya? Menarik banget ini. Mau ngelakuin hal yang sama. Terus hasilnya di mana? Hasilnya ya itu tadi. Mereka yang udah selesai cenderung nilai si Pat ini lebih keras. Kurang empatinya dibanding kelompok kontrol yang belum pernah nyebur ke air es sama sekali. Oh gitu ya. Dan pola yang mirip juga muncul di studi soal pengangguran. Mereka yang udah dapat kerja lagi, simpatinya kurang ke tokoh fiktif pria yang lagi susah cari kerja. Oke, ini beneran melawan intuisi ya. Terus penjelasannya apa nih? Kok bisa pengalaman sukses malah jadi kayak, menumpulkan empati kita? Ini ada kaitannya erat sama cara kerja memori kita, Mas. Khususnya ada bias pas kita ingat-ingat emosi di masa lalu. Bias memory, ya. Peneliti nyebutnya visceral drives in retrospect. Gampangnya gini deh, pas Anda ingat lagi kesulitan yang udah lewat, intensitas emosi negatifnya, rasa sakitnya, stresnya, nggak enaknya, itu cenderung memudar. Oh, jadi kayak foto lama gitu ya? Warnanya pudar? Nah, persis. Anda ingat kejadiannya, tapi mungkin lupa persisnya kayak apa sih rasanya waktu itu? Rasa nggak enaknya itu loh. Wah, pantesan. Jadi karena kita udah lupa rasanya gimana, atau paling nggak intensitasnya udah berkurang di ingatan, kita jadi kurang sabar gitu ya lihat orang lain yang lagi ngerasain sekarang. Bisa jadi gitu. Kita jadi mikir, dulu gue bisa kok, masa dia gitu aja nggak bisa, atau kayaknya nggak seberat itu deh, gitu kali ya. Padahal kita lupa detail perjuangan kita sendiri dulu. Tepat sekali. Kita fokusnya ke hasil akhir kan? Nah. Kita udah berhasil lewat, terus lupa sama prosesnya yang mungkin dulu bikin kita, sengsara banget gitu. Jadi kurang bisa nyambung sama apa yang orang lain alami, meskipun kita pernah di posisi yang sama. Pengalaman kita yang harusnya jadi aset, malah bikin ada titik buta. Waduh, dampaknya di kehidupan nyata bisa gede dong ya. Misalnya nih, Anda seorang manajer. Dulu sukses banget ngatur kerjaan sambil ngurus bayi baru lahir. Oke. Terus lihat anggota tim Anda sekarang kewalahan banget sama hal yang sama. Bisa jadi refleks pertama Anda, gara-gara bias ingatan ini, malah mikir, dia kurang tangguh nih, bukannya nawarin dukungan penuh pengertian. Sangat mungkin terjadi. Pengalaman kita malah jadi penghalang, bukan jembatan. Terus gimana dong? Apa kita terjebak sama bias ini selamanya? Untungnya sih enggak ya. Ada cara buat ngelawannya secara sadar. Pertama nih, pas Anda ingat-ingat pengalaman sulit itu, coba deh paksa diri Anda buat ingat lagi rasanya. Bukan cuma faktanya doang. Oh, jadi sengaja nginget lagi bagian yang nggak enaknya gitu. Iya, detil nggak nyamannya, frustrasinya, emang butuh usaha ekstra sih. Kedengarannya gitu ya. Terus apa lagi? Kedua, fokus sama perjuangan spesifik orang yang lagi Anda hadapi sekarang. Kondisi dia, sumber daya dia, kan mungkin beda sama Anda dulu. Jangan asal proyeksikan pengalaman Anda yang mungkin udah agak kabur itu. Oke, jadi lihat kondisi dia sekarang ya. Betul. Ketiga, coba ingetin diri Anda juga kalau banyak kok orang lain yang juga berjuang sama tantangan serupa. Ini bantu kita lihat dari kacamata yang lebih luas,
Nggak cuma dari pengalaman pribadi kita aja. Intinya sih, empati di konteks ini tuh butuh usaha aktif. Nggak otomatis muncul gitu aja. Oke, oke. Jadi kesimpulan pentingnya nih, pengalaman itu emang berharga banget, tapi bisa kayak pedang bermata dua ya. Bisa jadi guru, tapi bisa juga bikin kita buta sama kesulitan orang lain kalau kita lupa rasanya berjuang itu gimana. Iya, Ini nyambung lagi ke gagasan awal kita tadi. Kadang tahu atau pernah ngalamin sesuatu, malah bikin kita jadi kurang paham. Seolah-olah pengalaman itu ngasih kita lisensi buat ngejudge lebih keras. persis. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Coba pikirin deh, gimana bias pengalaman ini mungkin, tanpa Anda sadari, ngaruh ke cara Anda ngebimbing orang, ngelatih, atau bahkan nilai kinerja orang lain. Menarik tuh. Lain kali Anda interaksi sama orang yang lagi ngadepin tantangan yang dulu pernah Anda lewatin, coba deh jeda sebentar. Periksa lagi asumsi Anda yang mungkin muncul dari pengalaman masa lalu Anda itu. Oke. Kira-kira dalam situasi spesifik apa nih? Di kerjaan atau di kehidupan pribadi Anda, bias ini mungkin lagi bekerja tanpa Anda sadari. Coba direnungkan ya.